Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik semua, sekarang kita akan belajar tentang IPS. Kita akan lanjutkan materi kita kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang bab pertama, ya, yaitu tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya yang ada di dunia ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan share materi tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Baik, teman-teman semua, silakan diperhatikan. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ananda dapat menjelaskan letak benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, Anda dapat menjelaskan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Baiklah, kita lanjut pada inti pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, kira-kira nih, apa yang terpikir, apa yang terbayang di pikiran adik-adik semua tentang interaksi sosial? Nah, ini kita berbicara tentang interaksi sosial, ya. Nah, kira-kira apa? Kalau interaksi itu pasti lebih dari satu orang. Kalau sendiri, interaksi dengan sendiri itu bukan interaksi, ya. Dikatakan gila kita nanti, ya. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Nah, kita di sini berbicara tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, bagaimana sih bentuk interaksi yang dilakukan oleh benua-benua yang ada di dunia ini? Nah, sebelum kita melihat sampai situ, nah, kita melihat dulu ini peta benua Asia dan benua lainnya. Nah, silakan diperhatikan. Nah, ini peta dunia. Itu kita bisa melihat di sini benua Asia, benua Eropa, Afrika, dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan benua itu ada 5. Dan ada juga yang mengatakan bahwa benua itu ada 6 banyaknya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih, benua Asia, benua Eropa, Afrika, Australia, dan benua Amerika. Ya. Mana sih benua yang paling luas? Kira-kira yang mana menurut adik-adik semua? Ya, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita akan melihat luas dari benua-benua yang ada di dunia ini. Nah, kita mulai dari benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Dan seterusnya.
Nah, lalu benua Asia ini merupakan benua terluas di permukaan bumi. Ya, ingat nih ya. Jadi benua Asia ini adalah benua yang terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Lalu kemudian yang kedua adalah benua Amerika. Kita bisa melihat di sini benua Amerika ya dengan luas mencapai 57.100 kilometer persegi ya. Nah, lalu benua Eropa kita bisa melihat di sini ya. Kalau di bukunya barangkali tidak ada. Nah, ini saya jelaskan mengenai luasnya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga benua Eropa. Luasnya bagaimana? Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 kilometer persegi. Ya. Lalu yang keempat, kita bisa melihat benua Afrika. Nah, benua Afrika ini merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Jadi Asia, kemudian Amerika, Afrika, kemudian tadi benua Eropa, dan yang terakhir nanti benua Australia. Nah, bagaimana sih luasnya? Nah, berapa luasnya dari benua Afrika ini? Yaitu mencapai 30.290.000 kilometer persegi. Nah, lalu benua Australia, kita bisa melihat di sini letak geografi, letak astronomisnya, atau letak geografisnya. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 kilometer persegi. Nah, ini dari benua-benua ini, dari situ kita bisa melihat luas letak astronomisnya, letak geografisnya ya. Nah, ini nanti menjadi bahan materi, karena ini menjadi bahan materi kita. Barangkali di bukunya tidak ada. Ini saya jelaskan sederhana seperti ini, ya. Nah, dari itu luar biasa yang Allah ciptakan ya. Benua-benua ini, yang benua yang terluas itu adalah benua Asia. Luar biasa Allah menciptakannya, ya. Sesuai dengan batas-batasnya itu, ada batas-batasnya tentu, ya. Ya, tentu ada batas-batasnya dari masing-masing benua itu. Nah, itu tersebar di seluruh dunia. Kita bisa melihat di situ kondisi alamnya juga kita bisa lihat ya. Flora dan faunanya, lokasinya sih di mana ya. Yang termasuk di benua Asia itu apa saja, negara mana saja ya. Benua Asia pun terbagi, benua Asia Tenggara, ya, Asia Selatan, Asia Utara, dan seterusnya. Nah, itu terbagi di benua Asia Tenggara, misalnya ada Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa melihat ya banyak negara di situ, dari benua satu benua saja luar biasa ya, banyak negaranya. Nah, di Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, itu tersebar di seluruh dunia ya. Manusia yang Allah ciptakan ya tersebar di seluruh dunia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Nah, dan itu menjadi karakteristik dari masing-masing negara. Itu menjadi karakteristik dari masing-masing negara. Kita berbicara tentang ras negroid, mongoloid, dan seterusnya.
Nah, dari situ kita bisa melihatnya, ya. Lalu kemudian ada kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya. Jadi ya dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi mereka punya karakteristik masing-masing dari sebuah negara itu. Dari sebuah negara pun, ya, dari sebuah negara pun itu terbagi lagi suku-sukunya apa? Suku Sasak, Bojo, Samawa, suku Jawa dan seterusnya. Nah, itu terbagi. Nah, itu dari situ kita belajar. Nah, makanya dalam ilmu dalam kita mempelajari IPS ini itu tidak terlepas dari 4 aspek ini ya yang akan kita pelajari. Pertama, dari geografinya. Nah, ini kita belajar tentang geografi nih. Ya, letak astronomis, letak geografisnya, luas wilayah dan seterusnya. Nah, itu kita belajar tentang geografi. Kemudian nanti ada persebaran manusianya, ya, sosial, kita belajar sosial, sosiologi masuk di situ, ya, bagaimana sukunya, suku bangsanya dan seterusnya, adat-adat kebiasaan atau adat atau kebiasaan dari masyarakat itu, ya. Lalu kemudian kita juga belajar tentang sejarah, bagaimana sih sejarahnya dari bangsa kita ini terutama, ya. Belum lagi bangsa yang lain. Nah, itu kita pelajari. Kemudian terakhir adalah tentang ekonomi. Nah, dari situ kita bisa melihat nih banyak potensi-potensi sumber daya alam yang ada di dunia ini. Dan khususnya di Indonesia itu luar biasa, ya kan? Sumber daya alamnya pun luar biasa di Indonesia. Dan itu tersebar juga di seluruh dunia, ya. Nah, dari situ kita dengan potensi-potensi yang ada itu nanti akan melahirkan suatu hal yang ekonomis, ya, suatu hal yang ekonomis. Itu jadi 4 kriteria ini tidak akan terlepas dalam kita mempelajari IPS, ya. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.